Lembah Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita horor malam ini, mari bersama-sama membaca sholawat agar hati kita tenang dan dijauhkan dari segala gangguan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini saya akan membawakan kisah nyata dari Malang tentang sebuah warung soto yang selalu ramai pembeli, tapi ternyata menyimpan rahasia kelam. Pemiliknya diduga melakukan pesugihan dengan cara yang menjijikan, bahkan sampai rela mengorbankan tumbal. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar cerita horor Indonesia bisa terus hadir setiap malam. Dan sekarang, mari kita mulai. Namaku Arif. Usia baru menginjak 21 tahun ketika aku memutuskan merantau ke Malang. Awalnya, niatku sederhana. Cari pekerjaan, kumpul uang, lalu bisa kirim sedikit untuk orang tua di kampung. Aku tidak terlalu pilih-pilih, yang penting halal dan bisa cepat masuk kerja. Suatu sore, aku dapat kabar dari seorang teman kalau ada warung soto terkenal di daerah Klojen, Malang, yang sedang butuh pegawai. Katanya, warung itu selalu ramai, tidak pernah sepi pembeli, bahkan di hari biasa pun kursinya penuh. Dari luar, warung itu tidak terlihat mewah, bangunannya sederhana dengan cat kusam, tapi entah kenapa selalu ramai. Aku datang untuk melamar. Pemiliknya, seorang bapak berusia sekitar 50-an yang dipanggil orang-orang dengan sebutan Pak Darto, menyambutku dengan ramah. Senyumnya tipis, matanya agak tajam, tapi ada aura yang sulit kujelaskan. Istrinya, Buati, juga ikut menatapku, dan jujur saja, tatapannya membuat bulu kudukku berdiri. Kalau kamu mau kerja, mulai besok saja. Gajinya memang tidak seberapa, tapi kalau soal makan, jangan khawatir. Soto di sini selalu ada, kata Pak Darto sambil terkekeh kecil. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk, senang karena dapat kerja, tapi juga ada rasa aneh yang tidak bisa kujelaskan. Keesokan harinya, aku resmi mulai bekerja. Pekerjaan pertama cukup sederhana, hanya membersihkan meja, mencuci piring, dan membantu di dapur. Dari pagi sampai siang, warung penuh terus. Pembeli datang silih berganti. Ada mahasiswa, pegawai kantor, bahkan sopir angkot. Mereka semua makan dengan lahap. Selalu bilang sotonya enak, gurih, dan bikin nagih. Namun ada hal kecil yang membuatku heran. Di dapur aku beberapa kali melihat Buati membawa bungkusan kain kecil yang tidak pernah kubuka. Ia selalu menyimpannya di dekat panci besar berisi kuah soto. Setiap kali selesai menyiapkan kuah, ia akan menunduk lama ke arah bungkusan itu, seolah berbisik. Awalnya kupikir hanya kebiasaan orang tua. Tapi malam itu, ketika aku sedang mencuci piring, aku mendengar suara lirih Buati dari dapur. Kasih mereka rasa ketagihan, kasih mereka haus, kasih mereka lapar. Aku berhenti sejenak. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti mantra. Dari celah pintu dapur, kulihat Buati membuka bungkusan kain itu. Dan di dalamnya, aku sempat melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup keras. Potongan kain dalam wanita, berwarna lusuh, seperti sudah lama dipakai. Ia mencelupkannya sebentar ke dalam kuah soto, lalu cepat-cepat menutup panci. Aku tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru kulihat. Saat itu aku belum berani bicara, bahkan kepada diriku sendiri. Tapi entah kenapa, setelah kejadian itu, aku mulai yakin. Warung soto tempatku bekerja tidaklah warung biasa. Hari-hari pertamaku di warung soto itu berjalan seperti biasa. Setiap pagi, aku datang lebih awal untuk menata meja dan kursi, lalu membantu Buati di dapur. Namun sejak malam aku melihat celana dalam wanita itu dicelupkan ke kuah. Pikiranku jadi tidak tenang. Awalnya aku mencoba menganggapnya hanya halusinasi. Tapi ada yang aneh.
Kuah soto itu punya aroma berbeda. Bukan hanya gurih kaldu ayam, tapi ada semacam bau lembut bercampur amis yang tidak bisa kujelaskan. Aneh, pembeli tidak ada yang protes, malah banyak yang memuji. Kuahnya makin mantap ya Bu, seperti ada rasa yang bikin pengen nambah terus. Aku hanya bisa melirik dari jauh, merinding mendengar kalimat itu. Siang itu, aku diminta membantu di dapur untuk pertama kalinya. Tugasku sederhana, memotong daun seledri dan bawang goreng. Tapi dari dekat aku bisa lebih jelas melihat proses Bu Wati menyiapkan kuah. Di atas meja dapur ada baskom kecil berisi kain usang, seperti potongan pakaian dalam. Ada yang robek, ada yang warnanya sudah pudar. Aku menahan napas, mencoba meyakinkan diri. Mungkin itu hanya lap dapur, tapi dalam hati aku tahu itu bukan. Ketika kuah mulai mendidih, Bu Wati menoleh kepadaku, matanya menyipit. Arif, kalau kamu kerja di sini, jangan banyak tanya. Yang penting kerjakan tugasmu, ya. Ingat itu. Nada suaranya datar, tapi ada tekanan yang membuatku bergidik. Aku hanya mengangguk, pura-pura sibuk dengan seledri. Malam harinya, saat warung sudah tutup, aku diminta membantu membereskan dapur. Saat Bu Wati pergi sebentar ke belakang, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku mendekati baskom kain itu. Dan benar, hidungku hampir tidak sanggup menahan bau pesing yang sangat menyengat. Itu bukan lap dapur, melainkan celana dalam wanita yang sudah kotor, seperti tidak pernah dicuci. Aku tersentak, buru-buru menutup baskom, lalu pura-pura sibuk mencuci piring ketika Bu Wati kembali. Namun malam itu, saat aku hendak pulang, Pak Darto menghampiriku. Ia menepuk pundakku dengan senyum tipis. "Kamu sudah lihat sesuatu ya?" Katanya pelan, suaranya seperti berbisik tapi menusuk telinga. Aku terdiam, tidak berani menjawab. Ia mendekatkan mulut ke telingaku. "Kalau kamu mau bertahan kerja di sini, tutup mulutmu rapat-rapat. Karena apa yang kamu lihat, itu yang bikin warung ini tidak pernah sepi." Aku menelan ludah, tubuhku bergetar. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa masuk ke dalam perangkap. Perangkap warung soto pesugihan. Sejak malam itu, pikiranku tidak tenang. Aku tidur di kamar kos kecil tak jauh dari warung. Biasanya aku mudah sekali terlelap karena lelah bekerja. Tapi malam itu, aku gelisah. Setiap aku memejamkan mata, aku teringat jelas bau pesing yang menyengat dari baskom kain itu. Lebih parahnya lagi, aku merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut kamar. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara berisik, seperti kain yang dijemur lalu dikepak-kepakan. Aku pikir tetangga kosku. Tapi ketika kuintip lewat jendela, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman gelap dan sunyi. Aku berbaring lagi, berusaha tidur. Tapi kali ini, suara itu terdengar jelas dari dalam kamarku sendiri. Suara kain basah yang diperas perlahan. Dek. Aku memberanikan diri menoleh ke arah kursi di pojok kamar. Dan hampir saja jantungku copot. Di sana tergantung celana dalam wanita lusuh, meneteskan cairan hitam pekat yang jatuh satu-satu ke lantai. Aku refleks bangkit, menyalakan lampu, dan semuanya hilang. Kursi itu kosong, lantai bersih, tidak ada apa-apa. Aku terengah-engah, keringat dingin mengalir. Astagfirullah, apa yang aku lihat barusan? Aku berusaha menenangkan diri, menutup mata sambil memeluk bantal. Tapi bukannya tidur, aku malah terjebak dalam mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpi itu, aku duduk di warung. Semua meja penuh pembeli. Mereka makan soto dengan lahap. Tapi wajah mereka berubah aneh. Lidahnya menjulur panjang, mata melotot, mulut berlumuran kuah keruh. Mereka terus berkata berulang-ulang dengan suara parau. "Tambah, tambah, tambah." Aku tersentak bangun dengan napas terengah.
Tubuhku basah oleh keringat, dan di ujung kakiku, aku melihat noda basah berwarna kekuningan, seperti bekas cairan yang menetes. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin apa yang kulihat di warung itu bukan sekadar kebetulan, tapi ada sesuatu yang ikut mengikutiku pulang. Setelah malam penuh teror itu, aku masuk kerja dengan wajah pucat. Teman sesama pegawai sempat menegurku, "Rif, kamu sakit ya? Mukamu kayak orang kurang tidur." Aku hanya menggeleng, tidak berani cerita, takut dianggap mengada-ada. Hari itu warung tetap ramai seperti biasa. Kuah soto terus mendidih, bau khasnya memenuhi udara. Tapi aku, setiap kali mencium aroma itu, perutku mual. Bukan karena tidak enak, melainkan karena aku tahu ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Siang menjelang sore, warung agak sepi. Pak Darto keluar sebentar, katanya membeli bahan tambahan. Tinggal aku dan Bu Wati di dapur. Saat itulah aku melihat sesuatu yang selama ini hanya kuduga. Dengan hati-hati, Bu Wati membuka lemari kecil di pojok dapur. Dari dalamnya ia mengeluarkan guci tanah liat berwarna hitam, penuh coretan aneh seperti tulisan Jawa kuno. Ia menaruh guci itu di samping panci kuah, lalu mengambil salah satu kain dalam lusuh dari baskom. Aku bersembunyi di balik rak, menahan napas. Bu Wati merendam kain itu ke dalam guci, lalu mengucapkan mantra lirih. Aku tidak paham artinya, tapi bulu kuduku berdiri mendengarnya. Setelah itu, kain basah itu ia peras langsung ke dalam panci kuah soto. Tetesan air kotor bercampur ke dalamnya. Kuah mendidih seolah menerima persembahan. Aku hampir muntah, tapi harus menahan diri. Tiba-tiba, tanpa menoleh, Bu Wati berkata dengan suara dingin, "Arif, kamu masih di situ kan?" Tubuhku langsung kaku. Bagaimana bisa ia tahu? Aku bahkan tidak bersuara. Dengan gemetar aku menjawab, Iya, Bu, saya lagi nyuci bawang." Bu Wati hanya tertawa kecil. "Ingat, jangan suka intip yang bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau kerja di sini, cukup kerjakan tugasmu." Aku buru-buru keluar, berpura-pura sibuk. Tapi dalam hati, aku yakin Bu Wati tahu aku melihat ritual itu. Malamnya, saat aku pulang ke kos, gangguan datang lagi. Baru saja aku hendak tidur, terdengar suara bisikan dari bawah ranjang. Tambah, tambah. Aku menengok perlahan. Dari sela kasur, aku melihat jari-jari tangan wanita yang hitam dan panjang, meremas celana dalam lusuh. Aku terlonjak, berteriak, lalu lampu kos tiba-tiba padam sendiri. Gelap gulita. Dalam gelap, aku mendengar suara langkah kaki, mendekat pelan-pelan ke arahku. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Setelah lampu kos mendadak padam, aku hanya bisa terduduk di kasur, tubuhku kaku, lidahku keluh. Suara langkah kaki itu semakin dekat, berat dan menyeret, seperti ada yang sengaja mempermainkanku. Tiba-tiba, dari arah pintu, muncul bayangan tinggi menjulang. Aku bisa melihat samar meski ruangan gelap, sosok wanita kurus, rambutnya acak-acakan, wajahnya ditutupi kain dalam yang kusam. Bau pesing langsung menusuk hidungku. Dia berjalan pelan mendekat sambil berbisik lirih. Tambah, tambah. Aku gemetar, berusaha membaca doa dalam hati, tapi suara itu semakin keras, berubah jadi jeritan. Tambah, tambah, tambah. Sosok itu mendekat ke ranjang, lalu tiba-tiba merayap masuk ke bawah kasurku. Aku bisa merasakan ranjang bergetar, seolah ada sesuatu yang besar merangkak di bawahnya. Dengan memberanikan diri, aku menunduk, mengintip ke bawah ranjang. Dan di sanalah aku melihatnya dengan jelas. Wanita itu meringkuk, wajahnya pucat dengan mata putih melotot. Mulutnya terbuka lebar, lidah menjulur panjang hingga menyentuh lantai. Di tangannya, ia menggenggam erat celana dalam kotor yang meneteskan cairan hitam ke lantai kamar kosku.
Aku tersentak mundur, hampir jatuh dari kasur. Saat itu juga lampu kamar tiba-tiba menyala kembali. Dan anehnya, semua itu lenyap. Tidak ada sosok wanita, tidak ada noda hitam di lantai. Hanya aku sendiri, terengah-engah, hampir pingsan. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk di sudut kamar, menatap kosong. Dalam hati aku sadar, sosok itu bukan sekadar halusinasi. Ia adalah penunggu pesugihan warung soto tempatku bekerja. Dan entah kenapa, kini ia menempel padaku. Keesokan harinya, dengan mata sembab, aku kembali bekerja. Saat itu, Pak Darto menatapku tajam, seolah tahu apa yang kualami. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau tetap aman, Arif, jangan melawan. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Ingat, rezeki butuh tumbal. Kamu siap kan?" Aku merinding mendengar kalimat itu. Tumbal? Apakah aku yang dimaksud? Hari itu warung kembali ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Aku sibuk mondar-mandir mengantar pesanan. Dari luar, semua tampak normal. Pelanggan makan dengan lahap, tawa bercampur obrolan. Aroma soto memenuhi ruangan. Tapi aku, setiap kali lewat dekat panci kuah, rasanya ingin muntah. Siang menjelang sore, seorang pelanggan perempuan muda masuk. Ia tampak ragu-ragu, seperti baru pertama kali datang. Ia duduk sendirian di sudut, wajahnya pucat. Saat aku menghampiri, ia berbisik lirih, "Mas, jangan makan di sini, pergi sebelum terlambat." Aku terkejut, hendak bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba Bu Wati muncul dari belakang. Tatapannya menusukku, lalu ia tersenyum ramah kepada pelanggan itu. "Mau pesan apa, Mbak cantik?" Pelanggan itu menunduk, suaranya bergetar. "Soto, satu." Aku melihat jelas, tangan gadis itu gemetar. Ada sesuatu pada dirinya yang aneh, seperti ketakutan. Tapi Bu Wati tetap melayaninya dengan wajah tenang. Beberapa menit kemudian, semangkuk soto diletakkan di meja gadis itu. Ia menatap kuahnya lama, lalu dengan wajah pasrah mulai menyuap. Aku memperhatikan dari jauh, dan hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Saat sendok menyentuh bibirnya, darah segar menetes dari mulutnya, bercampur dengan kuah. Gadis itu tersedak, wajahnya pucat pasi. Aku hendak menolong, tapi Pak Darto tiba-tiba menahan bahuku dengan cengkeraman kuat. "Jangan ikut campur," katanya lirih, tapi penuh ancaman. Pelanggan lain seakan tidak melihat kejadian itu. Mereka tetap makan dengan lahap, seolah-olah gadis itu tidak ada. Aku melihat gadis itu menoleh ke arahku, air matanya jatuh. Dengan sisa tenaga ia berbisik, "Aku tumbal." Detik berikutnya, tubuhnya lunglai menelungkup di meja. Kuah soto di mangkuknya berubah keruh, berwarna gelap. Bu Wati datang dengan cepat, menutupi tubuh gadis itu dengan kain. Lalu dengan suara datar ia berkata, "Arif, bantu bawa ke belakang." Tanganku gemetar, tapi aku dipaksa ikut mengangkat tubuh gadis itu ke dapur. Saat kain yang menutup wajahnya tersingkap sedikit, aku melihat matanya masih melotot, penuh ketakutan. Di belakang, Pak Darto membuka guci hitam itu. Dengan tenang, ia berkata, "Rezeki hari ini sudah datang. Jangan pernah buka mulutmu, Arif." Aku hanya berdiri kaku, tubuhku gemetar, mataku tidak berkedip. Untuk pertama kalinya, aku menyaksikan dengan jelas, tumbal pesugihan itu nyata. Sejak malam aku membantu mengangkat tubuh gadis itu ke dapur, hidupku tidak lagi tenang. Bayangan wajah pucatnya terus menghantui pikiranku. Aku bahkan tidak berani makan soto buatan warung itu lagi. Malam harinya di kos, aku berusaha tidur, tapi perasaan was-was membuatku gelisah. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar suara gaduh di luar kamar. Suara langkah kaki banyak orang berjalan beriringan.
seperti rombongan. Aku mengintip lewat jendela, dan darahku langsung membeku. Di halaman kos yang gelap, kulihat belasan sosok berdiri. Mereka menatap ke arah kamarku. Wajah mereka pucat, beberapa masih mengenakan pakaian lusuh, mulut berlumuran darah. Di antara mereka, aku melihat gadis yang siangnya menjadi tumbal. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak lirih. "Arif, tolong kami." Aku tersentak mundur, menutup jendela dengan gemetar. Tapi suara itu tidak hilang. Dari balik kaca, mereka terus berbisik. Suaranya seperti gema yang memenuhi kepalaku. "Kami tumbal, kami terjebak. Tolong bebaskan kami." Tiba-tiba lampu kamar padam dan pintu berderit terbuka pelan. Angin dingin menyapu masuk. Aku menahan napas, tubuhku kaku ketika satu persatu sosok itu masuk ke dalam kamar. Mereka mengelilingiku, wajah mereka mendekat. Bau busuk bercampur amis menusuk hidungku. Suara mereka kini berganti jadi jeritan yang memilukan. "Bebaskan kami, bebaskan kami." Aku menutup telinga, berteriak sekencang-kencangnya sambil membaca doa. Tapi semakin keras aku berdoa, semakin kuat pula jeritan itu. Hingga akhirnya, semua hening. Saat aku membuka mata, kamar sudah kosong. Tapi di lantai, kulihat bekas telapak kaki basah, banyak sekali, mengarah ke ranjangku. Aku terduduk lemas. Malam itu aku sadar, roh-roh tumbal pesugihan itu tidak bisa pergi. Mereka terus menempel, mencari cara agar aku mendengar penderitaan mereka. Dan di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang selanjutnya akan menjadi salah satu dari mereka? Malam itu, setelah warung tutup, Pak Darto tiba-tiba memintaku untuk tidak pulang dulu. "Arif, kamu ikut bantu bersih-bersih malam ini ya. Ada hal penting yang harus kamu lihat." Nada suaranya datar, tapi entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin menolak, tapi matanya tajam seperti mengancam. Dengan berat hati, aku mengangguk. Sekitar pukul 11 malam, hanya tersisa aku, Pak Darto, dan Bu Wati di warung. Lampu depan dimatikan, hanya dapur yang masih menyala dengan cahaya temaram. Aku disuruh menunggu di sudut, sementara mereka berdua menyiapkan sesuatu. Bu Wati membuka guci hitam itu lagi, lalu menaruhnya di tengah lantai dapur. Pak Darto duduk bersila, menggumamkan mantra dengan suara berat. Suasana dapur tiba-tiba menjadi dingin, udara seolah menekan dadaku. Dari kantong kain lusuh, Bu Wati mengeluarkan celana dalam wanita yang basah. Kali ini bukan sekadar direndam. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu memerasnya langsung di atas guci. Cairan keruh menetes ke dalamnya, bercampur dengan cairan hitam pekat. Aku hampir muntah, tapi tidak berani bersuara. Pak Darto terus membaca mantra, semakin cepat, semakin keras, hingga akhirnya terdengar suara ketukan dari dalam guci. Tok, tok, tok. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Bu Wati tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Yang mulia, kami sudah beri persembahan. Tumbal sudah ditambahkan hari ini. Tolong beri kami rezeki yang tak ada habisnya." Aku menahan napas. Tumbal? Aku langsung teringat gadis yang kemarin mati di warung. Guci itu mulai bergetar, lalu dari dalamnya muncul asap hitam pekat yang melingkar-lingkar ke udara. Asap itu membentuk bayangan wajah menyeramkan, lidahnya panjang, matanya merah menyala. Suara parau terdengar dari asap itu. "Rezeki akan terus mengalir selama kalian memberi lebih banyak." Aku terpaku. Tubuhku gemetar hebat. Rasanya ingin lari, tapi kakiku terkunci. Lalu tiba-tiba, asap hitam itu berputar dan berhenti tepat di depanku. Matanya menatapku tajam. Anak ini bisa jadi tumbal berikutnya. Aku terlonjak, nyaris berteriak. Pak Darto menoleh padaku dengan senyum tipis, sementara Bu Wati hanya terkekeh pelan. Saat itu aku sadar,
Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia gelap mereka. Dan mungkin aku tidak akan pernah bisa keluar lagi. Sejak malam aku menyaksikan guci hitam itu, aku tidak pernah bisa tidur tenang. Setiap malam selalu ada bayangan wajah-wajah tumbal yang menjerit minta tolong. Dan yang paling menakutkan adalah kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Anak ini bisa jadi tumbal berikutnya. Beberapa hari kemudian, aku merasa sikap Pak Darto dan Bu Wati berubah. Mereka tidak lagi sekadar menyuruhku bekerja. Tatapan mereka berbeda, tajam, penuh arti, seperti sedang menimbang-nimbang. Malam itu, warung sengaja tutup lebih awal. Hanya aku, Pak Darto, dan Bu Wati yang ada di dalam. "Arif, bantuin sebentar ya. Ada ritual kecil," kata Pak Darto dengan suara berat. Aku pura-pura patuh, meski hatiku sudah berdegup tak karuan. Di dapur, guci hitam itu kembali diletakkan di lantai. Kali ini bukan celana dalam yang mereka keluarkan, melainkan selembar kain putih panjang dengan bercak darah di ujungnya. Aku dipaksa duduk bersila menghadap guci. Bu Wati berdiri di belakangku, kedua tangannya menekan bahuku dengan kuat. Pak Darto mulai membaca mantra dengan suara lantang. Asap hitam kembali keluar dari guci, lebih tebal, lebih pekat. Bau busuk memenuhi ruangan. Aku merasakan dada sesak, tubuhku berat, seolah ada yang menekan dari segala arah. Lalu dari dalam asap itu muncul bayangan wajah yang sama. Lidah panjang, mata merah menyala. Suaranya menggelegar di telingaku. "Tumbal baru, darah muda, lebih nikmat, lebih kuat." Tubuhku tiba-tiba kaku. Aku ingin bangkit, tapi tidak bisa. Seolah ada rantai tak terlihat yang mengikat. Keringat dingin mengucur deras. Pak Darto mendekat, menatapku dengan senyum tipis. "Maaf Arif, semua butuh pengorbanan. Kalau kamu ikut jadi bagian, warung ini akan semakin berjaya." Aku berusaha berteriak, tapi suaraku tercekat. Bu Wati mulai melilitkan kain putih itu di leherku, seolah bersiap mencekikku. Dalam hati aku hanya bisa berdoa sekuat-kuatnya, membaca ayat-ayat pendek yang kuingat. Tiba-tiba, guci itu bergetar keras. Asap hitam meliuk-liuk liar, suara jeritan roh-roh tumbal terdengar bersahut-sahutan. "Bebaskan kami, bebaskan kami." Ruang dapur seakan berguncang. Panci kuah mendidih, gelas-gelas di rak berjatuhan pecah berderai. Bu Wati terhuyung, kain di tangannya terlepas. Aku memanfaatkan kesempatan itu. Dengan sisa tenaga, aku berlari keluar dari dapur, melewati pintu warung, terus ke jalan raya tanpa menoleh ke belakang. Malam itu aku lari sekencang-kencangnya, dengan napas tersengal, tanpa peduli kemana arah kaki membawaku. Yang ada di kepalaku hanya satu. Aku harus keluar dari jerat pesugihan ini, sebelum benar-benar dijadikan tumbal. Aku tidak tahu berapa jauh aku berlari malam itu. Kakiku gemetar, nafasku tersengal, tapi rasa takut membuatku terus melangkah. Sampai akhirnya, aku terjatuh di depan sebuah rumah sederhana di pinggir jalan desa. Seorang lelaki tua keluar. Wajahnya teduh, janggut putih terurai. Dengan suara lembut ia bertanya, "Kenapa, Nak?" "Wajahmu pucat sekali." Aku gemetar, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Tentang warung soto, guci hitam, celana dalam yang dimasukkan ke kuah, dan bagaimana aku hampir dijadikan tumbal. Lelaki itu hanya mengangguk pelan. Aku sudah lama mendengar tentang warung itu. Banyak yang datang padaku dengan keluhan aneh setelah makan di sana. Kau beruntung bisa lolos malam ini. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Surono, seorang kiai kampung yang sering membantu orang terkena gangguan gaib. Malam itu juga, Mbah Surono mengajakku kembali ke dekat warung. Dari kejauhan, kami melihat asap hitam keluar dari atap warung seperti kabut pekat.
Suara jeritan samar-samar terdengar, seolah ada ratusan jiwa meronta di dalamnya. Dengan tenang, Mbah Surono menancapkan keris kecil berbalut kain putih ke tanah, lalu membaca doa panjang. Angin berhembus kencang membuat tubuhku bergetar. Tiba-tiba terdengar suara Pak Darto dari dalam warung, melengking, bercampur amarah. "Siapa yang berani mengganggu urusan kami? Arif, kau akan menyesal." Namun doa Mbah Surono semakin keras. Asap hitam itu terpecah, terdengar suara meledak, lalu hening. Aku menutup mata erat-erat. Saat kubuka, warung itu tampak sepi. Pintu tergembok dari luar, tidak ada tanda kehidupan. "Untuk sementara, mereka tak akan bisa melanjutkan ritualnya," kata Mbah Surono, napasnya berat. "Tapi ingat nak, pesugihan tak bisa dihentikan sekali jalan. Selama guci itu masih ada, mereka akan terus mencari tumbal. Kau harus pergi jauh, jangan pernah kembali ke sana." Aku hanya bisa mengangguk, air mata menetes tanpa sadar. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mendengar kabar. Warung soto Pak Darto mendadak tutup. Konon, pembeli yang terakhir makan di sana sakit keras. Bahkan ada yang meninggal tanpa sebab jelas. Warung itu kini terbengkalai. Orang-orang kampung menyebutnya warung tumbal. Dan tak ada yang berani mendekat setelah maghrib. Aku sendiri, sampai sekarang masih sering terbangun tengah malam, mendengar bisikan lirih di telingaku. Giliranmu belum selesai, Arif. Tamat.